Pertama perlu saya sampaikan dulu bahwa penerimaan negara bukan pajak ini sudah berlangsung lama dalam sistem ketataپemerintahan kita. Misalnya PNBP untuk SIM, pembuatan SIM, perpanjangan kendaraan bermotor, pembuatan paspor, itu masuk kategori penerimaan negara bukan pajak. Nah, untuk Dukcapil, mengapa setelah 9 tahun layanan verifikasi pemanfaatan data kependudukan ini digratiskan, sekarang mulai tahun 2022 direncanakan untuk berbayar. Karena pada waktu tahun 2013 kita pertama kali menggunakan teknologi berbagi pakai data kependudukan, itu waktu itu masih 30 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil. Sekarang sudah 5.010 lembaga. Nah, ternyata semakin banyak lembaga yang bekerja sama, beban yang dialami oleh Dukcapil, beban anggarannya semakin meningkat dari 30 lembaga menjadi 5.010 lembaga. Nah, ini Dukcapil tidak mampu sendirian menanggung biayanya sehingga harus berbagi pakai dengan lembaga-lembaga yang bersifat profit oriented. Nah, lembaga yang nanti akan dipungut biaya adalah lembaga yang berbadan hukum Indonesia. Rencananya adalah lembaga-lembaga sektor swasta yang bersifat profit oriented seperti lembaga perbankan, lembaga asuransi, lembaga di pasar modal, sekuritas, dan untuk lembaga pelayanan publik, kementerian lembaga, Pemda, rumah sakit umum daerah, kemudian lembaga-lembaga penegakan hukum, kemudian BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya. Seperti itu, Oke, Mbak. baik. Baik Pak Zudan, sekarang saya mau ke Pak Saan dulu. Pak Saan, bagaimana tanggapan Anda terkait pemerintah yang harus menarik Rp1.000 untuk cek NIK? Apalagi sebenarnya usulan ini datang dari Komisi 2. Bagaimana Pak? Ya, ya pertama memang penting ya kita untuk memperhatikan apa terkait dengan sistem yang sekarang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Komisi 2 sering melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah terkait dengan soal pelayanan publik, terutama terkait dengan soal NIK ya, terkait dengan soal iktp, KTP elektronik kita, di mana di situ ada NIK. Dan memang hampir sebagian besar dari perangkat sistem yang ada, bukan hanya di pusat tapi juga di daerah, mulai dari perekaman dan sebagainya, itu rata-rata usia perangkat sistem itu udah di atas 10 tahun kan, itu seperti Pak Judan sampaikan, dan tentu ini membutuhkan biaya perawatan, dan biaya perawatan ini kan tidak murah. Sementara keuangan negara juga relatif terbatas, apalagi sekarang pasca pandemi, di mana misalnya Kemendagri anggarannya juga tidak dinaikkan, bahkan cenderung tetap kan itu, bahkan juga ada yang mengalami pemotongan dan sebagainya. Maka dengan rencana adanya akses nomor induk kependidikan kependudukan berbayar, menurut saya itu penting untuk dilakukan karena terkait dengan soal biaya untuk pemeliharaan dan perawatan terkait dengan perangkat yang dibutuhkan dalam kerangka administrasi kependudukan kita. Nah, Oke. tentu siapa yang berbayar itu yang harus dibuat kategorinya kan. Tadi mereka yang memang yang berkaitan dengan kepentingan bisnis, tadi profit kan gitu kan. Tapi yang terkait dengan pelayanan-pelayanan publik, misalnya BPJS, soal kesehatan, soal kependudukan di Pemda, kementerian, lembaga, kampus, semua itu tetap gratis. Tapi yang mereka terkait dengan kepentingan bisnis, yaitu yang berbayar. Nah, bagaimana nanti Kemendagri secara teknis dalam hal ini Dirjen Dukcapil itu merumuskannya. Tapi PNBP itu yang terkait dengan soal akses NIK itu menurut saya penting untuk segera kita lakukan.